Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivian Irga Iswardana dengan NIM 2205120413. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan infrastruktur jaringan, tentang apa-apa aja yang terkait dengan hal-hal tersebut di dalam PowerPoint yang sudah saya buat ini. Oke, langsung kita menuju ke slide pertama kita, yaitu apa itu jaringan? Nah, jadi sederhananya jaringan komputer atau jaringan sendiri ini pada masa awalnya ya, sesuai video yang kemarin, itu adalah sebuah komputer dan peralatan lainnya yang dimana peralatan tersebut ini saling terhubung satu sama lain, dimana hubungan tersebut menjalin sebuah komunikasi ya di antara perangkat-perangkatnya. Atau sebuah jaringan itu juga bisa diartikan sebuah himpunan yang terinterkoneksi ya di dalam sebuah komputer yang autonomous, atau komputer tersebut ini mandiri. Oke. Nah, nah kemudian untuk ke jaringan itu kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu Personal Area Network atau PAN. Apa itu PAN? Jadi Personal Area Network sendiri ini adalah suatu jaringan kecil yang mana sebuah jaringan yang biasanya sering ditemukan di sebuah private area ya, seperti misalnya HP kita ya. Yang di sini saya menyampaikan gambar Bluetooth karena memang salah satu contoh dari personal area network itu adalah Bluetooth dan infrared yang sering kita gunakan pada era-era awal sebelum Bluetooth untuk saling bertukar file ya, mungkin pada saat itu bertukar file musik. Namun jarak dari personal area network sendiri ini biasanya hanya sekitar 10 meter saja. Oke, lanjut dari PAN kita menuju ke LAN atau Local Area Network ya. Dimana Local Area Network ini adalah sebuah jaringan yang saling menghubungkan komputer dan perangkat dalam wilayah yang relatif kecil, namun lebih besar dari personal ya, karena LAN ini sendiri ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi resource, berbagi data ya antar perangkat dalam jarak yang dekat ya. Misalnya yang digunakan di sekolah, di kantor, di lab, atau sering kita gunakan diri sendiri ya di rumah dengan router kita dan menyambungkannya ke PC atau laptop yang kita punya. Itu untuk local area network. Kemudian kita naik satu tingkat lagi, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN ya. MAN atau Metropolitan Area Network ini adalah suatu jaringan yang menjangkau wilayah yang lebih luas dari LAN. Oke, satu tingkat di atas LAN ya. Dan seperti namanya, Metropolitan Area Network ini cakupannya biasanya merupakan satu kota atau satu kampus. Nah, dan cakupannya ini biasanya beberapa kilometer jauhnya ya dari metropolitan ya. Dan MAN sendiri ini dirancang untuk menghubungkan beberapa LAN ya dalam wilayah tertentu dan menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi yang biasanya digunakan untuk suatu institusi ya, biasa institusi pendidikan biasanya ya. Jadi di kampus itu ada Metropolitan Area Network seperti wifi kampus yang menjangkau satu kampus ya, atau satu universitas. Itu contoh sederhananya. Kemudian dari situ kita naik lagi ke satu tingkat, yaitu Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini contohnya ya internet yang sedang kita gunakan saat ini ya. Itu intinya adalah jaringan yang meliputi suatu area yang besar ya, yang lebih dari kota, bahkan negara, atau mungkin beberapa negara sekaligus seperti negara Indonesia, Cina, dan Jepang. Contohnya seperti itu. Nah, WAN ini bekerja dengan menyambungkan beberapa LAN dan MAN ya yang melalui jarak yang sangat jauh, dan dimana WAN ini sendiri didesain untuk memfasilitasi komunikasi data di sebuah area yang sangat-sangat luas. Oke, kita sudah mengenal tentang tipe-tipe atau tingkatan-tingkatan dari sebuah jaringan. Kita langsung lanjut ke dua tipe jaringan, yaitu intranet dan internet. Oke, internet sendiri ini adalah sebuah jaringan internal yang khusus ya, yang mana biasanya bisa juga diartikan sebagai jaringan private yang biasanya ada di dalam sebuah organisasi. Dan untuk menggunakannya itu kita harus berada di bawah pengawasan atau otorisasi dari si organisasi itu sendiri. Dan
Biasanya internet ini digunakan untuk berkomunikasi dan menggunakan resource yang terkait di dalam frekuensi tersebut. Tidak harus organisasi, ya bisa juga sebuah perusahaan atau intranet dari sebuah karyawan. Itu contoh sederhananya seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke internet. Nah, internet ini yang kita gunakan sekarang ya, bukan internet yang terbatas pada area-area yang memang private. Sementara internet ini buat jaringan komunikasi yang sangat-sangat luas yang kita gunakan sampai sekarang ini, ya. Berbeda dengan internet ini adalah jaringan yang global yang saling menyambungkan komputer dengan server dan memungkinkan mereka ini untuk saling berkomunikasi dan mengakses berbagai resource yang tersedia secara online. Di mana internet sendiri ini sudah mencakup sebuah jaringan global dan dalam praktiknya sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita mulai ada dua tipe jaringan ya, berdasarkan cara membangunnya, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Oke, untuk ad hoc sendiri ini seperti sebuah pesta dadakan ya, yang mana komputer akan saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Sesuai pengertiannya, ad hoc ini adalah sebuah metode jaringan yang mana sebuah perangkat saling berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu yang namanya titik akses ya, yang tersentralisasi, di mana ini akan membentuk sebuah jaringan sementara dengan durasi tertentu. Kelebihannya yaitu fleksibel dan spontaneity dan komunikasi yang tidak terlalu centralized. Berbeda dengan infrastruktur. Infrastruktur ini seperti sebuah acara yang dirancang ya oleh organisasi tertentu ya, well organized party ya. Berbeda dengan ad hoc. Infrastruktur ini adalah sebuah metode tradisional ya dalam sebuah jaringan yang mana memerlukan akses point atau titik sentral, atau bisa juga kita sebut sebagai router, yang mana akses point inilah yang akan menjadi hub untuk komunikasi antar perangkat. Dan kelebihan dari mode infrastruktur ini yaitu stabil, dapat diandalkan, dan cakupannya yang lebih jauh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas berbagai macam topologi yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Yang pertama ada bus topology. Nah, bus topology ini adalah konfigurasi jaringan yang mana semua perangkatnya terkoneksi pada satu kabel sentral yang dipanggil bus. Yang mana kabel ini bertindak sebagai tulang punggung utama dari semua perangkat yang menyambung kepadanya. Kelebihannya itu pemasangannya mudah dan biayanya relatif sangat murah. Namun ada satu kekurangan yang dimiliki oleh bus topologi ini, yaitu apabila satu kabel terpotong, maka topologi ini akan dianggap gagal karena proses komunikasinya yang bisa dibilang kurang efisien. Kita lanjut. Ring topology. Oke, berbeda dengan bus, ring topology ini adalah sebuah jaringan yang membentuk loop ya, di mana tiap device-nya saling terkoneksi secara langsung ke dua device lainnya dan membentuk ring yang tertutup sesuai namanya. Dan kelebihan dari topologi ini, performanya yang lebih bagus daripada bus dan sangat mudah diimplementasikan ya. Namun tidak lebih mudah dari bus ya, karena bus yang paling mudah. Namun ada kekurangan dari ring topologi ini, yaitu ketika dilakukan troubleshooting akan memakan waktu yang lumayan lama dan cukup rumit. Dan jika salah satu koneksinya putus, maka yang lain akan ikut putus. Kita lanjut ke topologi selanjutnya, yaitu star topology. Nah, topologi inilah yang sering kita temui saat ini, termasuk yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu perbedaan antara ad hoc dan infrastruktur. Yang dimaksud infrastruktur adalah star topology ini, di mana konfigurasinya ini memerlukan sebuah hub sentral atau switch, yang mana nantinya tiap perangkat akan menyambung ke sebuah hub ini untuk berkomunikasi dengan komputer lain ya, sebagai hub ini sebagai perantaranya. Oke, kelebihannya ini, apabila satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat lain akan tetap berjalan karena ini sifatnya lebih ke arah individual ya untuk komunikasinya dan tipe jaringannya. Selain itu, sifat dari jaringan ini adalah fleksibel. Namun ada satu kekurangan, yaitu jika switch atau hubnya atau sentralnya ini mengalami masalah, maka seluruh perangkat yang menyambung itu juga akan mengalami masalah. Dan untuk topologi ini memerlukan lumayan banyak kabel dan bisa dibilang cukup mahal untuk biayanya. Lanjut ke topologi yang selanjutnya, yaitu mesh topology. Nah, mesh topology ini adalah suatu topologi yang bisa dikatakan sangat rumit. Karena apa? Karena tujuan dari topologi ini adalah saling menyambungkan antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya.
Intinya berusaha menyambungkan ke berbagai macam perangkat yang ada ya, berbagai macam posibilitas yang ada, sehingga inilah sebuah tipe jaringan yang robust dan redundan. Kelebihannya, pengiriman data yang banyak karena jalurnya sangat-sangat banyak, sehingga minim terjadi collision data, dan bandwidth yang diberikan oleh mesh topologi ini cukup lebar. Namun kekurangannya adalah instalasi pada topologi ini yang sangat-sangat rumit serta membutuhkan kabel yang sangat-sangat banyak serta biaya yang sangat-sangat mahal. Selain itu, untuk pemasangan dari topologi ini bisa dikatakan lumayan rumit dan hampir mustahil untuk diterapkan di dunia nyata. Baik, sekian untuk presentasi mengenai jaringan, mulai dari pengerjaan itu sendiri, tingkatan-tingkatan jaringan, perbedaan in head of dan infrastruktur, serta pembahasan berbagai macam topologi yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan itu sendiri. Saya Alifan Erga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.